Shalom Sobat GBI, hari ini saya sedang bersama dengan bukan tamu yang kali ini, tapi adalah Ketua DPA Kota Surabaya. Nah, apakah benar seperti itu penyebutannya? Nah, kita mau tanya langsung sama Kak Mika yang ada di sebelah saya. Shalom Kak Mika, selamat apa ini? Siang ya? Siang ya. Oke, tadi saya dengar Kak Mika belum makan, masih kuat untuk melanjutkan ini? Oke. Gimana kelihatan ya masih kuat ya? Oke, Kak Mika, penyebutannya betul nggak kayak tadi? Sebenarnya kami di daerah itu sebelumnya itu adalah Departemen Pemuda dan Anak, tetapi di tahun 2022 ya 2022 itu ada perubahan Kak Dendi. 2022 ada perubahan. Jadi kami saat ini adalah menjadi bidang pemuda dan anak untuk Badan Pengurus Daerah. Jadi seluruh Badan Pengurus Daerah ya semua Departemen Pemuda dan Anak berubah menjadi bidang pemuda dan anak. Jadi DPA berubah menjadi Bidang. Ya, Oke. Ya sebenarnya secara fungsinya sama saja, itu hanya secara struktur organisasi. Secara struktur organisasi. Iya. Oke, kita mau tanya-tanya nih ya. Jadi dulu saya juga seperti itu. Saya barangkali dari lahir sudah di GBI, cuman baru tahu DPA itu makanan apa, baru tahu itu berapa tahun terakhir, barangkali 5-6 tahun terakhir gitu. Iya, setelah Kak Dendi mengenal saya ya. Setelah saya kenal sama Kak Mika. Nah, saya yakin ada beberapa dari kita yang nggak tahu DPA itu apa, makanan apa, bakal temennya bakwan atau apa kita nggak tahu. Dan barangkali bisa briefly gitu dijelaskan Kak Mika, apa sih DPA itu sebetulnya? Iya, mungkin kita menggunakan istilah BPA saja. BPA ya. Tapi kalau DPA ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena di pusat itu departemen. Iya. Tapi kalau di daerah bidang ya, oke lah ya. Iya. Pokoknya teman-teman tahu bahwa ada sebuah institusi atau orang-orang yang mengurusi ya, khususnya pemuda dan anak. Anak-anak ini mulai dari umur 0 ya, baru lahir. Nah, pokoknya warga negara Gereja Bethel Indonesia, maksudnya yang berjemaat di Gereja Bethel Indonesia itu sudah menjadi bagian di dalam pekerjaannya BPA atau DPA ini. Gitu Kak Dendi. DPA, oke. Iya. Saya sendiri juga kenal Departemen Pemuda dan Anak atau bidang pemuda dan anak ini ya sekitar tahun mungkin 2015 ya Kak Dendi ya. 2015. Kurang lebih ya, mungkin 2014 2015. Saya tahunya 2016 2017 ya. Berarti nggak jauh beda ya? Iya, kita mirip-mirip Pak ya. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang sobat GBI saat ini mungkin belum tahu ya, tidak begitu ketinggalan berarti ya. Oke, tidak jauh dengan tidak ketinggalan zaman, tidak kudet juga. Iya. Jadi fungsinya itu untuk apa sebetulnya Kak Mika? Ya sesuai dengan namanya, yaitu bidang atau Departemen Pemuda dan Anak, artinya kita yang mengelola atau kita mengadakan kegiatan untuk memperlengkapi gereja-gereja lokal ya GBI, karena GBI khususnya di Kota Surabaya ini ada 120 sekian gereja, banyak banget ya. Banyak. Dan menurut data yang kami terima sampai hari ini ada 77 atau hampir di angka itu yang ada Komisi Pemuda dan Anak. Jadi tugas kami itu ya mengkomunikasikan program-program dari pusat, dan kalau kita punya program-program di lokal kita di Kota Surabaya ya itulah peran kami supaya pelayanan KPA yaitu Komisi Pemuda dan Anak di gereja lokal bisa berjalan dengan maksimal. Nah, tadi 120 sekian gereja GBI yang aktif. Tetapi yang terdaftar. Tapi yang punya KPA atau Komisi Pemuda Anak itu artinya ada minimal ada pemudanya, minimal ada remajanya, minimal ada satu ya. Minimal ada salah satu ya. Minta tolong dikoreksi kalau salah. Jadi sisanya itu belum punya, begitu Kak Mika? Betul sekali. Karena mungkin kebanyakan dari beberapa gereja ini merintisnya dari pelayanan umum. Mungkin ada beberapa jemaat mereka yang sudah punya anak atau mungkin ada anak-anak mudanya, tetapi mungkin dari gereja itu belum terkomunitas atau terakomodir dengan secara organisasi. Punya ibadah sendiri, ada yang membina, orang-orang itu mungkin belum ada. Jadi mereka masih tergabung
di dalam ibadah umum. Jadi 40-50 tadi itu sebagian mungkin adalah orang yang masih merintis ya. Jadi bukan Betul sekali. mudah-mudahan nih ya meskipun pasti ada juga ya yang dulunya ada tapi kemudian Tidak ada. karena tidak ada orangnya atau tidak ada kakak-kakaknya nih sampai akhirnya ditutup. Ya, Betul ya, ada ya seperti itu. Ada juga. Ada ya? Tapi itu sangat sedikit sekali. Puji Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi karena saya pikir pelayanan generasi itu adalah pelayanan yang sangat penting karena mereka adalah Betul. orang-orang atau orang-orang yang akan menjadi penerus di dalam perjalanan iman. Ya, jadi tidak hanya sekedar gereja itu ada, tetapi supaya iman kekristenan ini dapat terus berlanjut sampai Yesus datang kedua kali. Iya, benar-benar. Iya, ini nggak bandingin sih kami Kak. Cuman ada banyak cerita ya sebetulnya ya. Dulu ada sinode-sinode yang besar, gerakan-gerakan yang besar, tapi pada akhirnya lupa untuk menggarap KPA kalau di tempat kita bicarakan. Jadi anak-anak mudanya lupa digarap. Dalam tempo berapa puluh tahun hilang sama sekali. Aset-asetnya dijual dan sebagainya. Ya, betul sekali. Apalagi kalau kita melihat di gereja-gereja khususnya di Eropa, itu kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana gereja-gereja akhirnya ditinggalkan oleh anak mudanya karena mungkin mereka beranggapan gereja sudah nggak relevan, gitu ya. Pendekatannya masih tidak kekinian, Old style banget, ya. Kamu dosa gitu. Ya, diharapkan ya DPA ini bisa menjembatani ya kira-kira gitu ya, atau menolong gereja-gereja lokal supaya terus update, terus update. Soalnya big issue juga ya antara menjadi jembatan untuk generasi yang saat ini memimpin atau yang sedang menjadi seorang yang senior. Dulunya kan juga anak muda juga tuh. Nah, menjembatani dengan anak-anak yang saat ini sedang jadi anak muda. Ini sulit juga ya Kak Mika ya. Betul karena memang kalau kita isu yang lebih luas ya bukan hanya konteks gereja, memang kan problem kebanyakan antara orang tua dan anak ini kan komunikasi. Ya kadang-kadang itulah yang menjadi isu juga di gereja. Itu gambaran dari keluarga dibawa ke gereja. Bisa jadi, betul sekali. Dan itu ya inilah perlu orang-orang yang ya mungkin memahami, ya kami khususnya ini adalah yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di Departemen Pemuda dan Anak atau bidang pemuda dan anak, itu yang bisa menolong gereja-gereja lokal. Nah, oke. Jadi kita sudah clear ya. Jadi DPA itu fungsinya seperti itu. Dan barangkali teman-teman ada yang mau join di dalam DPA, mau bantu-bantu, bagaimana Kak Mika? Oke. Kesempatan tidak terbatas. Mungkin ini satu-satunya lowongan pekerjaan yang tidak ada batas jumlahnya. Open forever. Ya. Karena memang ini pekerjaan yang besar pastinya ya, karena mengurus generasi itu bukan perjalanan 1 hari 2 hari. Betul. Jadi sama seperti Kang Muswana, perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak mengerti kapan mereka itu bisa betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya kita perlu orang sebanyak mungkin. Teman-teman bisa menghubungi IG, bisa DM di IG DPA, ya, atau bisa menghubungi nomor nanti yang mungkin bisa ditayangkan di layar ya. Iya, nanti bisa ditayangkan di layar. Nanti teman bisa menghubungi, kita open forever. Iya. Dibutuhkan orang yang punya kemampuan seperti apa Kak Mika? Oke, yang paling penting. Lahir baru. Oh, lahir baru. Itu dulu ya. Iya, itu speknya harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru, spesifikasinya. Iya, kalau nggak lahir baru, gimana bisa melayani Tuhan yang melahirkan kita? Oke. Apalagi Kak Mika suka makan mie ujung pandang. Boleh, gitu. Ya boleh ya. Gitu. Mungkin suka traktir ya kan? Suka traktir. Enggak. Biasanya Kak Mika yang traktir. Gitu ya. Begitu. Jadi teman-teman yang pertama lahir baru, kedua yang pasti harus punya kerinduan untuk generasi bisa mengenal Tuhan. Ya saya kira mungkin cuma 2 itu aja ya. Itu aja ya. Kalau masalah skill ini, skill itu, ya kita akan berjalan bersama-sama. Pasti akan diperlengkapi. Tapi yang paling penting harus punya lahir baru dan punya kerinduan. Lahir baru, punya hati dan masih hidup gitu aja ya. Yang penting itu dulu ya. Jadi nggak usah minder dulu. Misalnya mau usia. Oh ya usia. Kalau masih remaja, masih pemuda ataupun mungkin sudah senior, udah usia 60. Bahkan kita punya satu kakak yang dulu katanya dia merasa dirinya paling senior ya, kalau bilang tua rasanya kok tua ya. Senior usianya waktu itu mungkin sudah 50 something, tapi masih join di dalam DPA. Kak Mika, pelayanan anak di kota Surabaya, kita mau ngobrol tentang ini. Tentu saja pelayanan anak. Nah, karena
sumbernya kan dari pelayanan anak ya. Kalau dari anak kita sudah menangkan mereka, mereka sudah jadi good boy, good girl. Seterusnya itu gampang, enteng. Iya, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Tapi kalau sudah rusak, quote unquote, kita mau benerin di masa remaja, apalagi kalau sudah tuwir kayak gitu, itu sudah susah sekali. Berat. Susah sekali. Nah, menurut Kak Mika, gimana sebetulnya tentang pelayanan anak di kota Surabaya ini? Khusus kota Surabaya. Ya, betul sekali tadi yang diomongin sama Kak Dendi, ya teman-teman. Jadi kita menyadari bahwa anak ini adalah sebuah potensi yang sangat besar. Bahkan ilmu psikologi atau parenting atau apapun sudah bilang bahwa anak itu ketika mereka di usia emas ya, atau golden 14 age itu ya. golden age ya. Jadi ketika mereka itu siap untuk mudah diajar, ketika kita kehilangan momen itu untuk mengenalkan mereka dengan Kristus, artinya kita akan kehilangan banyak hal atas hidupnya. Yap. Ya, khususnya dalam hal pengenalan mereka akan Tuhan. Dan paling mengerikan adalah apa? Mereka kehilangan tujuan. Kehilangan tujuan. Jadi tujuannya mereka itu akhirnya akan diisi dengan nilai-nilai dunia. Ya. Ya, meskipun tidak semua hal-hal yang ada di dunia ini salah, karena itu juga karya Allah. Ya. Tetapi kita punya pengertian bahwa kecenderungan, ya nilai-nilai dunia itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai Alkitab. Nah, ketika anak-anak ini sejak kecil mereka itu mengenal firman Tuhan, mengerti nilai-nilainya, hukum-hukumnya, ya diharapkan ketika nanti mereka beranjak remaja, pemuda, dewasa, mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang utuh, menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan kehendak dan rencana, dan artinya mau terlibat di dalam rencana Allah, meskipun mungkin rencana Allah bagi hidup mereka itu tidak mudah. Oh, nah, kan itu paling sulit gitu kan dia. Gimana kan ini kira-kira? Nah, sebetulnya masalahnya itu tadi ya, kita semua sepakat dan semua pendengar ini sebetulnya sepakat bahwa dunia anak itu sangat penting dan sangat harus digarap dengan immediately, dengan segera, meskipun tidak dengan tergesa-gesa. Cuman yang masalah adalah kalau kita ngomong tentang pelayanan anak nih Kak, di kota Surabaya dan barangkali di seluruh Indonesia dan barangkali juga di seluruh dunia, prioritasnya itu tidak tinggi. Gitu ya. Ya memang. What's the problem? Iya. Masalahnya apa? Ya kalau mungkin anak-anak itu, kalau kita bilang di dalam proses produksi saat ini kalau di-compare dengan cara berpikir dunia yang harus selalu menghasilkan segera, anak ini tidak menghasilkan sesuatu dengan segera. Betul. Karena ini perjalanan yang panjang. Ya, saya kadang-kadang membayangkan saya punya 2 orang anak saat ini, dua orang anak laki-laki dan perempuan. Saya bisa kadang-kadang maunya kita tuh kan dikasih makan, disekolahin 1 tahun, bisa gede cari duit, bisa bantu kita. Maunya kita begitu. Faktanya kan enggak. Terus diajar berulang-ulang, diajak berdoa, bahkan diajarin lupa, buang sampah saja, hal yang sederhana kita perlu ngomong mungkin ribuan kali. Nah, ini memang tidak menghasilkan ya. Bisa jadi mungkin pengertian banyak. Bisa jadi kesalahan kita juga ya. Atau beberapa orang Kristen itu menganggap bahwa ya anak-anak ini tidak segera menghasilkan sesuatu yang terlihat di dalam sebuah pelayanan gereja. Sehingga pada akhirnya ketika tidak menghasilkan buah tadi itu, jadi prioritasnya jadi terakhir-terakhir gitu ya. Tapi saya bersyukur sih bahwa banyak gereja di GBI sebetulnya taruh anak-anak itu dalam porsi yang sangat baik ya. Kalau saya lihat belakangan ini mungkin kesadaran gereja akan pentingnya pelayanan ibadah anak. Saya lihat banyak sekali perubahan. Jadi kita bersyukur. Jadi, betul. Gembala-gembala. Kita mau apresiasi gembala-gembala. Tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Jadi kita bersyukur teman-teman, Gereja Bethel Indonesia, khususnya di kota Surabaya, kita punya orang-orang yang mengasihi pelayanan generasi. Dan saya itu, ini bukan ngomong cuma untuk sekedar lip service untuk menyenangkan, tapi memang betul. Memang betul. Jadi mereka betul-betul secara pendanaan, secara kehadiran, secara fasilitas, artinya itu luar biasa. Artinya kita harus menyambut ini dengan antusias, ya, gitu ya. Betul. Ya paling bisa dilihat sebetulnya kalau kita mengasihi anak-anak, ya bisa. Kalau saya sih biasanya secara awam saya bisa melihat fasilitasnya gimana ini. Soalnya sampai sekarang masih ada gitu ya.
orang tuanya pakai AC, anaknya suruh kipas-kipas kayak gitu. It doesn't matter about AC ya. Kalau memang jemaat itu belum bisa menyediakan AC, it's okay gitu. Tapi kalau anak-anak harus ditaruh di tempat yang kurang baik, iya. Terus menerus ya maksudnya ya, terus menerus. Kita harus evaluasi dan barangkali untuk sobat-sobat yang barangkali sedang masih seperti yang tadi saya bicarakan, tidak perlu menghakimi siapa-siapa, tapi bisa menjadi pemicu bahwa wow, ternyata di tempat lain sudah mengambil tindakan dan belum terlambat sebetulnya Kak Mika ya. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang baik. Betul. Tidak ada kata terlambat. Betul banget. Nah, untuk itu saya dengar-dengar dan ini anu aja sih, gimmick aja sih. Sebetulnya saya sudah tahu kalau BPA Surabaya akan mengadakan sebuah event. Yes. Nah, event ini namanya apa? Tujuannya apa? Mau nggak kami kasih? Silakan. Oke, jadi saya ini bergumul teman-teman karena saya dipercaya Tuhan menjadi ketua. Saya bergumul dalam masa pandemi ini, boleh dikata kita kan sangat terbatas. Pertemuan-pertemuan terbatas, semua dilakukan secara online dan sebagainya. Dan saya melihat ada satu pelayanan yang boleh dikata tuh mengalami tantangan dan kesulitan yang paling besar. Tapi mungkin ini setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda ya. Tapi mungkin teman-teman juga bisa setuju ya, karena saya juga sudah bertanya ke beberapa orang dan mereka mengiyakan kalau mengaminkan sepertinya berlebihan, tapi mengiyakan ya keadaan ini. Jadi pelayanan ibadah anak itu yang paling mengalami tantangan di dalam masa kurang lebih 2 sampai 3 tahun masa pandemi ini. Benar. Dan akhirnya kami, ya saya juga berdoa minta hikmat Tuhan, gimana Tuhan untuk mengatasi ini. Waktu saya menawarkan ini ke beberapa teman, mereka juga ketakutan nanti bagaimana masih ada pandemi, masih begini. Saya bilang maju terus. Saya yakin pandemi ini tidak akan berlangsung lama. Tetapi kita tidak boleh, misalnya bersantai-santai, seolah-olah menikmati keadaan yang berat ini. Nah ini sambil bikin excuse. Iya, sambil bikin excuse ya, itu paling mengerikan di situ ya. Kita menikmati penderitaan ini yang paling aneh ya. Soalnya kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak oke, kita harus making something, harus take action, harus melakukan suatu tindakan. Dan kami dalam hal ini supaya memberikan gairah kembali kepada anak-anak, gairah kembali kepada para pelayan ibadah anak, kakak-kakak khususnya yang terlibat di dalam pelayanan ibadah anak, kami mengadakan satu KKR khusus untuk anak-anak. Dan ini dapat dukungan luar biasa loh Kak dari Badan Pengurus Daerah. Wow. Jadi spirit awalnya ini untuk kakak-kakak pembina, kenapa kok kalian harus support? Ini sebetulnya spiritnya adalah you are not alone gitu ya. Kita juga melalui ini bareng-bareng, dan kali ini kita mau bergerak secara korporat sebagai satu kesatuan, keluarga GBI Kota Surabaya. Kita mau bikin gebukan yang keras banget. Supaya anak-anak mungkin yang selama beberapa tahun ini hanya berhadapan dengan layar monitor, itu stressful sekali pasti. sangat tertekan mereka ya, dan orang tua mungkin juga tidak bisa mendampingi mereka dengan maksimal. Kakak-kakak juga mungkin mengalami kejenuhan mungkin ya Kak ya. Pasti. Karena ngomong dengan objek atau subjek ya, kalau ngobrol objek kurang tepat ya, subjek yang mungkin kurang terlalu merespon. Ayo kita menjadikan momen ini sebagai sebuah motivasi, dorongan untuk kita bisa memberkati anak-anak dan kita juga. Nah, kita berharap nanti apinya benar-benar bisa dibawa pulang ke gereja masing-masing. Jadi ini bukan untuk kepentingan saya atau kepentingan panitia atau orang-orang yang ada di BPD, tapi ini untuk seluruh gereja Bethel Indonesia. Tanggalnya tanggal berapa Kak Mika? Tanggalnya tanggal apa? Tanggalnya adalah 30 Juli ya. 30 Juli. Bulan 7 ya, 30 Juli 2022. Pukul berapa? Acaranya pukul 3 sampai pukul 5. Hanya 2 jam. 2 jam yang akan memberikan warna ini Kak ya. Nah, ini lokasinya ini saya suka karena nanti anaknya bisa KKR, papanya bisa bisa kuliner. Bisa pacaran lagi. Bisa, tapi nggak boleh ditinggal kayaknya anaknya. Boleh ya. Karena kakak pembinanya siap untuk melayani. Kakak pembinanya siap untuk melayani. Jadi papa mamanya bisa pergi. Di manakah tempatnya Kak Mika? Wah, ini
saya tuh bergumul banget untuk tempatnya ini karena saya berpikir bahwa pelayanan ibadah anak itu pelayanan yang nggak bisa berdiri sendiri. Jadi saya tuh bergumul, berdoa, minta bantuan sana sini, akhirnya kita bisa mengadakan di New Life Ballroom Ciputra World. Wah. Jadi kalau di tempat ini ya, gitu ya. Ini karena sudah disebut mereknya, nggak apa-apa kali ya. Saya biasanya ke sana karena kelaparan gitu. Kita pergi ke lantai atas, makan mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi papa mama anterin anaknya, nanti setelah itu serah terima sama kakak-kakaknya, and then bisa pacaran lagi, bisa cari jalan-jalan, kuliner. Jadi nanti mungkin bisa datang lebih awal, jalan-jalan dulu, terus nganter anaknya KKR. Cuma 2 jam loh. Iya, cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Jadi kita betul-betul akan bentuk yang kompak ya. Berusaha melakukan yang terbaik, karena mungkin anak-anak tidak bisa berkonsentrasi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita betul-betul, oleh karena itu orang tua nggak boleh mendengar ini kemudian menganggap itu sebagai hal yang nggak penting. Tapi justru ayo kita doakan supaya anak-anak lewat acara ini mereka bisa bertemu dengan superhero mereka. Yes. Namanya siapa ya? Yang pasti namanya Yesus. Oke. Nah, kalau teman-teman sobat GBI, papa mama barangkali ada pertanyaan, nanti di caption, di deskripsi bisa dilihat, bisa hubungi Kak Ella. Nah, boleh tanya segala sesuatu ya. Parkirnya di mana, di sana ada makanan apa, barangkali bisa dijawab lah ya. Boleh. Gitu ya. Boleh nanti biar bisa support di dalam acara ini dan pastikan anak papa mama boleh datang ke acara ini. Nah, Kak Mika, untuk sesi yang terakhir ini saya mau tanya satu hal yang sangat personal. Saya tahu kenal Kak Mika ini cukup lama dan saya tahu bahwa Kak Mika ini menganggap pelayanan anak itu sangat penting. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sifatnya secara personal Kak Mika memilih untuk menganggap ini penting sih sebetulnya? Karena ada orang-orang yang merasa bahwa penting sih, tapi nggak prioritas gitu. Tapi saya mengenal Kak Mika bahwa ini menjadi sebuah prioritas di dalam hidupnya secara personal. Ya, sebagai informasi sobat GBI semua, saya ini melayani di ibadah anak sejak saya masih SMA. Waktu itu ada beberapa pilihan pelayanan di gereja lokal di kota Jember, saya asli Jember kan. Jadi di kota Jember, saya di gereja lokal ada beberapa pilihan pelayanan, tapi ketika saya berdoa, saya entah kenapa pada waktu itu hati saya dicondongkan kepada pelayanan ibadah anak. Setelah saya menyelidiki di beberapa waktu kemudian, rasanya seorang pria pelayanan ibadah anak waktu SMA rasanya nggak mainstream banget ya. Iya. Saya mulainya jadi pembina anak juga SMA sih. Kita sama-sama nggak common. Kita dua pria tidak terlalu umum ya. Kita tidak umum. Agak melawan mainstream ya gitu ya. Jadi pada waktu itu saya juga kenapa ya? Akhirnya saya tuh kalau kita bicara secara spiritual, Roh Kudus memberikan pengertian. Pertama, saya ini beruntung, kakak-kakak, sobat GBI semua. Saya ini beruntung punya orang tua yang lahir baru, dan mereka lewat keteladanan hidupnya tuh saya melihat orang tua saya tuh mengasihi Tuhan. Jadi saya ini orang yang beruntung. Saya beruntung. Saya kadang mungkin berpikir tidak semua orang seberuntung saya. Nah, kasih inilah yang memampukan saya, menggerakkan saya untuk bagaimana supaya anak-anak ini ya sejak mereka masih kecil, mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan benar dan melihat keteladanan. Dapat experience yang paling tidak mirip. Iya, lewat kehidupan saya waktu itu. Ya, maksudnya lewat kehidupan saya mereka bisa mengenal Kristus harapannya. Itu kasih saya mendorong untuk mengasihi pelayanan ibadah anak. Awalnya begitu Kak Dendi. Jadi memang pelayanan anak itu sangat penting. Sampai saya tuh pernah melihat sendiri ya, banyak orang-orang yang sebetulnya broken home, mereka mencari figur papa mama secara fisik itu di gereja loh. Iya. Dan saya yakin hal ini juga sangat familiar dengan kakak-kakak yang sedang menonton ini gitu ya. Barangkali datang ke gereja butuhnya cuma peluk kakak-kakaknya dan sebagainya. Percayalah itu membekas umur hidup loh. Kadang-kadang kita tuh tidak menyadari satu perkataan saja,
satu tindakan yang mungkin menurut kita itu sangat murah nilainya. Iya. Sangat sederhana sekali. Oh, itu sudah biasa aku lakukan. Tapi bagi beberapa anak itu harganya mungkin loh ya, kalau bisa dibayangkan itu sama dengan hidupnya kadang-kadang. Bisa berubah 100% ketika mereka mengalami pelukan yang tidak dibuat-buat tetapi sangat real. Mereka bisa merasakan, oh ini toh yang namanya pelukan. Iya. Waduh, saya kalau bisa jadi mau nangis kadang-kadang. Iya, kalau saya itu dulu pernah punya ada cerita seperti ini Kak Mika. Saya itu pernah belikan satu kuetar. Sebetulnya nggak masalah dengan kuetarnya sih. Saya cuma beli waktu itu karena saya lagi bokek. Waktu itu saya cuma belikan harganya 35.000, 40.000. Saya rayakan ulang tahunnya seorang anak yang memang miskin banget. Lalu ketika nyanyi, saya lihat anak ini bahasa Inggrisnya itu ngowo gitu. Melongo ya. Melongo. Dan sampai ujung gitu. Saya mengira wow, ada yang salah ini kayaknya. Iya, mungkin sampai dilakukan ini kurang tepat sepertinya gitu. Nah, ketika akhir saya tanya sama dia, "Kenapa, Nak? Kok tadi nggak ketawa, nggak ngapa-ngapain?" Dia bilang, "Oh, kalau kita ada kuetar harus tertawa ya, Kak." Loh, kenapa kok kamu tanya begitu? Saya akhirnya setelah digali, saya baru tahu ternyata itu saat pertama bagi anak itu merayakan ulang tahun. Wow. Jadi kita benar tadi kayak kami, kita nggak pernah tahu loh. Padahal cuma seolah-olah 30.000 ya. 30.000. Mungkin begitu mudahnya mengeluarkan uang itu ya. Iya. Tapi begitu ditaruh di orang-orang yang tepat, Pak. Sampai sekarang anak itu sudah kuliah, mau ngambil keperawatan kalau nggak salah. Dan sampai sekarang dia masih, kalau ketemu saya masih inget akan kuetar itu. Ya. Dan itu sangat indah. Priceless pengalaman seperti itu. Luar biasa. Thank you Kak Mika. Ya. Nah, ada last word nggak buat kita? Ya. Saya sih sangat mencintai pelayanan generasi. Ya. Saya sangat mencintai pelayanan ini karena saya tahu bahwa pelayanan generasi ini sangat penting. Bahkan mungkin kalau kita bilang tentang kewaspadaan atau keurgensiannya itu boleh dikata harusnya sudah menjadi sangat amat prioritas bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan ya, personal. Jadi sudah nggak pandang sinode gereja lagi, tapi secara personal kita harus menganggap itu sebagai hal penting, apalagi gereja secara korporat, apalagi sinode secara korporat. Dan saya melihat tubuh Kristus. Jadi saya melihat tantangan anak-anak muda hari-hari ini bukan makin muda, ya, artinya kita harus ekstra untuk memperlengkapi mereka supaya mereka betul-betul menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Yes. Nah, ini bukan last word ya, ini last paragraf. Ini justru sebuah tantangan ya. Tantangan. Jadi setiap kita. Memang dan kita tahu kita sendiri pun sebagai gereja juga punya tantangan pribadi. Tetapi kalau kita fokus kepada tantangan kita pribadi terus-menerus dan kita akhirnya mengabaikan tantangan yang jauh lebih besar, saya kira kita akan berakhir dengan kekecewaan dan penyesalan. Ya. Dan saya mendorong bagi siapapun yang mendengar pembicaraan kita berdua pada siang, pagi atau malam di waktu kakak-kakak semua itu, ayo minta kekuatan dari Tuhan, karena memang pelayanan ini bukan pelayanan yang mudah. Iya. It's not easy, ya. Ini bukan pelayanan yang mudah, yang mungkin latihan kalau WL mungkin latihan Jumat, pelayanan Minggu selesai. Ini enggak, ini perjalanan yang sangat panjang. Penuh air mata. Penuh air mata. Tapi sukacita juga. Iya, saya tuh heran. Saya tuh bisa disakiti, bisa dikhianati, bisa keluar uang, tapi anehnya tidak pernah berhenti. Betul. Lu aneh loh, kan ini bukan juga sama ya, disakiti atau ya, nggak berhenti. Justru membuat kita tuh makin mengkoreksi diri. Yeah. Kita belajar, wah mungkin ada hal yang kurang tepat. Dan itu memang harus menjadi kehidupan setiap kita sebagai gereja Tuhan. Supaya perjalanan iman ini akan terus berlangsung. Dan ketika Yesus datang kedua kali ke bumi, dia mendapatkan banyak iman. Yes. Jangan sampai digenapi. Tuhan Yesus nggak nemu iman itu, tapi justru Yesus datang, dia menemukan banyak iman di bumi ini. Dan itu bagian sukacita kita yang terbaik ketika kita bisa membawa banyak generasi bagi Tuhan. Nah, dan itu salah satu poin yang penting nanti di KKR anak loh Kak Denny. Betul. Kalau bayangkan anak, ratusan anak, mereka bisa mengambil sebuah komitmen untuk mereka mengasihi Tuhan. Wow.
itu wah satu Ya. menggairahkan. KKR Nana nanti saya percaya adalah sebuah permulaan dari sebuah gerakan yang besar. Nah, saya percaya pembicaraan kami kali ini boleh menjadi berkat untuk Sobat GBI sekalian. Kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa share. Dan ini akan ditampilkan di YouTube seperti yang Sobat GBI lihat. Jadi karena yang follow belum banyak, please dong di follow aja. Betul. Jadi IGDPA juga ya. IGDPA juga. Nanti akan diberikan linknya di bawah. Nanti Sobat GBI bisa share dan bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Dan ini adalah yang pertama dan bukan yang terakhir. Ya. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan orang-orang yang dahsyat. Orang-orang yang bisa menginspirasi kita bareng-bareng karena DPA mau terus bertumbuh, BPA mau terus bertumbuh bersama-sama dengan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sebentar lagi akan memulai gerakan yang luar biasa dan kami tidak bisa bekerja sendirian, Kak Mika. Pastinya. Kita harus bekerja bersama-sama, menyisingkan lengan dan kemudian kita bisa bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga saudara di rumah. Oke, shalom semuanya.